Kisah ini dimulai bukan dengan raungan hantu, tetapi dengan suara notifikasi gawai yang terasa seperti jeritan. Bagi Dimas, setiap pesan yang masuk adalah paku yang ditancapkan ke peti mati bisnisnya. Utang menumpuk, karyawan mulai gelisah, dan rumah yang dulu terasa hangat kini diselimuti hawa dingin kecemasan. Istrinya, Arum, tak lagi banyak bicara. Sorot matanya sudah cukup menjelaskan segalanya. Maya, putri kecil mereka yang baru berusia 7 tahun, seolah ikut merasakan beban itu. Tawanya tak lagi serenyah dulu. Dimas adalah orang yang percaya pada kerja keras dan logika. Baginya, hal-hal gaib hanyalah cerita pengantar tidur untuk orang-orang putus asa. Namun, kini ialah orang yang putus asa itu. Di tengah tumpukan berkas ayahnya yang telah lama tiada, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, ada sebuah alamat dan petunjuk samar tentang Sang Ratu Pantai Selatan sebagai jalan keluar terakhir. Logikanya menolak, tetapi hatinya yang remuk memaksanya untuk mencoba. Perjalanannya membawanya ke sebuah pantai terpencil di pesisir Yogyakarta. Langit malam itu kelam tanpa bintang. Suara jangkrik di antara semak-semak terdengar seperti bisikan-bisikan asing, dan debur ombak yang menghantam karang terdengar seperti panggilan. Seorang juru kunci tua menyambutnya dengan senyum ganjil. Jika kau benar-benar siap menyerahkan segalanya, sang ratu akan memberimu segalanya. Ucap lelaki itu, suaranya serak. Dengan membawa sesajen kembang 7 rupa dan kemenyan, Dimas masuk ke sebuah goa yang lembab. Di sana, ia melakukan ritual seperti yang diperintahkan. Ia tidak melihat wujud apapun, tetapi ia merasakan sebuah kehadiran yang agung dan dingin merayap di sekelilingnya. Ia memejamkan mata, menumpahkan semua keluh kesah dan permohonannya. Ia berjanji akan memberikan apa saja, asal keluarganya bisa kembali bahagia. Ketika pagi tiba dan ia terbangun, di atas sisa sesajen, tergeletak 3 keping sisik berkilauan seperti emas murni. Keajaiban pun terjadi. Keesokan harinya, sebuah telepon masuk menawarkan proyek besar yang mustahil didapat. Seminggu kemudian, utang-utangnya lunas. Dalam sebulan, perusahaannya tidak hanya selamat, tetapi juga meroket. Rumahnya kembali terisi tawa. Arum tersenyum lagi, dan Maya kembali menjadi gadis kecil yang ceria. Dimas mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Sisik emas itu ia simpan di brankas. Dianggapnya sebagai kenang-kenangan dari sebuah tindakan nekat. Namun, kebahagiaan itu rapuh. Suatu malam, saat aroma kembang melati tiba-tiba menguar tajam di pekarangan rumah, Arum mengeluh tubuhnya terasa berat dan dingin. Dokter bilang hanya kelelahan. Tapi kondisinya terus menurun. Kulitnya pucat, dan ia sering melamun, menatap jendela seolah melihat lautan luas. Aku seperti mendengar suara ombak. Mas, bisiknya pada Dimas suatu hari. Rasanya tenang, seperti dipanggil pulang. Seminggu kemudian, Arum pergi untuk selamanya dalam tidurnya yang tenang. Di tengah duka, Dimas membuka brankasnya. Salah satu dari 3 sisik emas itu telah lenyap. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini bukan kebetulan. Ketakutan terbesar Dimas kini tertuju pada Maya. Ia menjaga putrinya dengan segenap jiwa. Tapi keanehan mulai muncul. Maya sering menggambar pemandangan laut dengan istana di dasarnya. Ia bilang, ia sering bermimpi diajak bermain oleh seorang ratu cantik bergaun hijau yang menunggunya di pantai. Dimas merobek gambar-gambar itu, mencoba menghapus bayangan laut dari pikiran anaknya. Tapi takdir lebih kuat. Suatu sore, Dimas menemukan Maya tertidur di kamarnya, terlalu damai. Di genggaman tangan mungilnya, ada setitik kilau keemasan. Dimas meraung. Ia berlari ke brankas, dan benar saja, sisik emas kedua telah hilang. Kini ia paham. Janjinya telah ditagih. Bukan hartanya, melainkan nyawa orang-orang yang paling ia cintai. Mereka diambil satu persatu untuk menjadi pengikut abadi di kerajaan gaib sang ratu. Hancur dan sendirian di dalam istana kemewahannya, Dimas akhirnya membuka kembali buku catatan ayahnya. Di halaman terakhir, ia menemukan tulisan tangan yang gemetar, "Aku telah memberikan ibumu padanya. Aku tak sanggup memberikanmu. Maafkan ayahmu yang lari dari janji." Sebuah kebenaran pahit menamparnya. Ini bukan kutukan yang ia mulai. Ini adalah warisan. Ayahnya telah melakukan ritual yang sama, dan mengorbankan istrinya. Dimas, tanpa sadar,
hanya datang untuk melanjutkan pembayaran utang yang belum lunas. Ia bukanlah penebus dosa, ia adalah pemicu yang menyalakan kembali api perjanjian lama itu. Dengan sisa tenaga, Dimas mengendarai mobilnya kembali ke pantai terpencil itu. Di tangannya, tergenggam sisa satu-satunya sisik emas. Ia tidak lagi marah, tidak lagi takut. Hanya ada kehampaan. Di bibir pantai, di bawah tatapan sang juru kunci tua yang tersenyum maklum, Dimas berjalan perlahan memasuki gulungan ombak. Air laut yang dingin terasa seperti pelukan yang telah lama ia rindukan. Ia datang bukan untuk meminta, melainkan untuk membayar sisa utangnya dengan dirinya sendiri, berharap bisa kembali berkumpul dengan Arum dan Maya di dasar samudra yang sunyi. Saat tubuhnya ditelan ombak, sisik emas di tangannya terlepas, berkilau sejenak di bawah cahaya rembulan sebelum ikut tenggelam ke dalam kegelapan abadi. Di pantai itu, tak ada lagi yang tersisa, kecuali debur ombak yang terdengar seperti lagu kemenangan yang sunyi.